Oke, selamat petang buat kita semua. Selamat petang. Suara saya Selamat petang. terdengar ya. Oke, saya akan coba share screen. Ya, apakah screen saya terlihat? Ya, Oke, sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala sekali lagi kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, di petang hari ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu seraya memohon hikmat ketika kami akan mempelajari firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah Kau memberkati ketika kami akan mempelajari ini. Engkau tahu kami orang berdosa tidak dapat mengerjakan firman-Mu, tetapi firman-Mu katakan, jika Roh Kudus datang maka Ia akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Tuhan yang baik, di masa-masa seperti ini ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau kiranya Kau memimpin kami dalam firman-Mu Tuhan, agar kami dapat melihat Engkau lagi dalam kehidupan kami, dan kami dapat dipersiapkan bagi kedatangan kedua kali ya Tuhan. Berkati hamba-Mu secara khusus, sembuhkan hamba-Mu di balik salib Kristus ya Tuhan, dan biarlah hanya Kristus dan kembali saja yang terlihat, dan kami mendapatkan berkat yang berasal dari surga. Berkati juga segala sesuatu yang kami gunakan di luar jangkauan manusia, biarlah Kau memberkati begitu listrik, laptop, internet, handphone, ataupun yang lain Tuhan, agar ini dapat berjalan lancar, dan biarlah Kau memberkati semuanya, dan berkati juga sahabat-sahabat kami mungkin memiliki masalah untuk dapat join ke grup ini Tuhan. Biarlah Kau memberkati agar mereka pun dapat merasakan berkat yang sama. Terima kasih banyak Bapak, karena kami berada di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat petang buat kita semua, saudara. Ya, sebagaimana sudah disampaikan, judul pembahasan kita pada petang hari ini adalah The Pentecost. Oke. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran tentang hari Pentakosta sebagaimana sudah kemarin kita singgung. Ya, kita sudah membahas beberapa dari materi dalam sesi kita yang terakhir, Saudara. Ya, kita sedang membahas perbandingan persamaan antara apa yang terjadi di Gunung Sinai dan apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Nah, karena kenapa? Karena Sinai adalah bayangan daripada Pentakosta itu sendiri, kemarin saya katakan. Nah, pertanyaan buat kita pada petang hari ini adalah, apakah saudara bisa menangkap dari sesi kita yang terakhir bahwa hari Pentakosta itu sama dengan peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai? Ya, bagi saudara-saudara yang hadir kemarin. Karena kita melihat terjadinya sama, yaitu bulan yang ketiga. Nah, poin pertama yang perlu kita simak, saudara, ialah peristiwa di Sinai itu terjadi di bulan ketiga setelah keluaran dari Israel dari Mesir. Oke, di bulan ketiga, saudara. Bulan pertama itu Paskah. Ya, Tuhan katakan ini adalah bulan pertama harus kamu hitung, katanya, setelah mereka melakukan Paskah. Dan peristiwa Sinai terjadi di bulan yang ketiga. Dan tentu saja kita tahu, saudara, bahwa hari Pentakosta juga terjadi di bulan ketiga, yaitu bulan Sivan. Nah, kita juga menyimak bahwa di tipe historisnya, ya, di Sinai, umat Allah diperintahkan untuk berkumpul di pintu kemah. Nah, supaya mereka bisa mengikuti apa yang akan terjadi di sana. Itu tipe historisnya di Gunung Sinai. Dan tentu kemarin kita juga sudah melihat bahwa di kitab Kisah dikatakan bahwa umat Allah, mereka yang setia, yang sisa, dikumpulkan di suatu tempat, ya, secara khusus di ruangan atas pada waktu itu. Dan kita juga menyimak bahwa ada persiapan, ya, khusus bagi orang Israel yang ada di Gunung Sinai. Oke, kita melihat kemarin bahwa mereka harus membersihkan diri mereka. Alkitab katakan kepada kita kemarin, ya, dalam pelajaran kita sebelumnya. Dan juga ada persiapan khusus yang dilakukan umat Tuhan sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Mereka mempersiapkan hati. Artinya kita bisa melihat bagaimana persamaan yang terjadi di Gunung Sinai dengan yang terjadi pada hari Pentakosta. Dan kita juga sudah melihat bahwa ada banyak korban yang dipersembahkan sehubungan dengan apa yang terjadi di Gunung Sinai. Kita kemarin melihat, saudara. Dan mengenai Pentakosta, yaitu penggenapan Pentakosta, Yesus nggak perlu lagi dikorbankan. Saya katakan kemarin, Yesus nggak perlu lagi dikorbankan berulang-ulang. Tetapi itu melambangkan, ya, walaupun pada hari itu Pentakosta harus dikorbankan, tapi pada fakta yang sebenarnya, Yesus nggak perlu dikorbankan berulang-ulang, saudara. Sekali saja waktu Paskah. Tetapi itu juga melambangkan bahwa fakta bahwa Yesus sekarang mempersembahkan dirinya dengan luka-lukanya kepada Bapaknya, yang melambangkan bahwa dia sudah mengorbankan dirinya, ya, untuk mendapatkan penerimaan Bapaknya atas korban yang telah dipersembahkan Yesus di kayu salib. Nah, kalau tidak salah, ya saudara, dalam pelajaran kita yang terakhir, kita mengakhiri pelajaran kita di situ.
kita berbicara tentang fenomena alam dalam pelajaran kita sebelumnya. Nah, di Gunung Sinai ada beberapa fenomena yang sangat menarik. Ya, saya harap saudara dapat melihat rentetan ceritanya, setiap detail yang disampaikan Alkitab, untuk kita dapat melihat bahwa ini cerita yang sama sebenarnya. Nah, di Gunung Sinai ada beberapa fenomena yang sangat menarik, saudara. Ya, ada tiupan angin kencang, ada bumi bergoncang, ya, dan ada api dan ada asap. Ya, kita lihat dalam Keluaran pasal yang 19, dan tentu saja kita perlu mengacu kepada Yoel pasal 2 nanti, saudara. Dikatakan kepada kita dalam Keluaran pasal 19 ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Perhatikan, ya. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, ya. Jadi ada api, asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Jadi kita bisa melihat, saudara, ada apa aja sini fenomenanya? Ada api, terus kemudian ada apa? Ada asap, terus kemudian apa? Bumi bergetar. Oke, perhatikan fenomena yang terjadi di sini, saudara. Dan lebih lanjut, bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Maka pada hari Pentakosta, pertanyaan buat kita adalah, apakah juga ada fenomena yang terjadi di alam? Kalau kita lihat Sinai sebagai tipe, ya, dan Pentakosta sebagai antitipe, ya, dan kita melihat Sinai ada fenomena, pertanyaan saya, apakah ada fenomena di alam juga pada hari Pentakosta? Kalau Pentakosta adalah antitipenya, seharusnya ada. Ada tiupan angin kencang, saudara. Ada lidah-lidah api, ya. Ada tiang-tiang asap menurut apa yang dikatakan Rasul Paulus, ya Pak. Rasul Petrus, ya, pada hari Pentakosta, saudara. Dia mengutip Yoel pasal yang kedua ketika ditanya apa yang terjadi ini. Dan walaupun di kisah 2 tidak disebutkan ada gempa bumi, saudara. Di kisah pasal yang keempat kita melihat bahwa ketika ada kelompok lain yang menerima Roh Kudus, ya, dikatakan bahwa rumah mereka bergetar. Artinya kita bisa melihat hal yang sama seharusnya di kisah pasal yang kedua. Jadi di sana juga terjadi gempa bumi yang berkaitan dengan dikaruniakannya Roh Kudus, saudara. Sekarang kita pergi ke dalam kisah pasal 2 untuk kita dapat melihatnya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, ya, yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Terus kemudian Petrus menjelaskan apa yang terjadi, ya. Sebenarnya dia mengutip suatu nubuatan Yoel. Dikatakan demikian, saudara. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ya, jadi kutip Nabi Yoel, dia katakan apa? Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Dan aku akan mengadakan mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, api, gumpalan-gumpalan asap. Saudara bisa lihat informasi yang diberikan oleh Alkitab persis seperti yang terjadi di mana? Di Gunung Sinai. Ya, seperti yang terjadi di Gunung Sinai, saudara. Asap dan yang lainnya. Kemudian kita lihat ke kisah pasal 4. Ya, ini tidak lama setelah peristiwa itu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi ada fenomena-fenomena ini, saudara. Api, asap, gempa bumi, ya, dan lain-lain. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, sama seperti yang terjadi di Gunung Sinai. Oke. Nah, sekarang tipe historis berikutnya, saudara, ialah fakta bahwa ke-12 suku hadir di sana di Gunung Sinai. Benar? Ya, ketika Tuhan memanggil mereka di Gunung Sinai, 12 suku ini hadir. Nah, sekarang saudara, Harun bisa mengenakan tutup dada dengan 12 batu permata. Karena 12 suku diwakili oleh 12 batu permata, benar? Dan ke-12 suku tentunya adalah keturunan dari 12 anak Yakub. Nah, di pasal berikutnya, saudara, kita akan melihat bahwa Musa mengenakan pakaian imam besar pada Harun. Apakah saudara bisa lihat? Ya, di pasal berikutnya setelah
fasal apa? Setelah Gunung Sinai, Musa mengenakan pakaian imam besar pada Harun. Dan salah satu bagian dari pakaian imam besar adalah tutup dada, saudara. Jadi saudara bisa simak bahwa ada 12 suku, mereka berkumpul di sana, ya informasi yang kita dapat, dan kedua belas suku berkumpul di Gunung Sinai. Oke. Nah, kemudian di pasal berikutnya, 12 suku dikumpulkan di Gunung Sinai, di pasal berikutnya saudara, ada Harun yang dikenakan pakaian imam besar. Oleh siapa? Oleh Musa. Maka ini sangat signifikan karena kita akan melihat dalam penggenapannya di antitipenya. Apakah saudara paham sampai sini? Paham. Ya, setiap informasi disampaikan Alkitab. Saya harap saudara bisa lihat gambaran besarnya. Ya, maka di Keluaran 28 dikatakan, demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun atas, ya Harun nama para anak Israel. Ya, pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh Urim dan Tumim, haruslah di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Maka saudara bisa melihat bahwa Harun dikenakan pakaian dengan tutup dada 12 batu permata karena hadir di sana, ya. Karena hadir di sana di Gunung Sinai apa? Ke-12 suku. Apakah saudara paham? Ya, Harun dikenakan 12 batu permata karena di Gunung Sinai hadir siapa? Ke-12 suku, ya. Ke-12 suku keturunan dari 12 anak Yakub. Nah, pertanyaan. Di manakah nubuatan Sinai ini digenapi, saudara? Di manakah nubuatan antitipe hal ini, yaitu di Sinai? Nah, kita sudah melihat sesuatu yang sangat menarik di Kisah pasal 1, saudara. Dan kita akan memberikan lebih banyak waktu pada hal itu nanti di pertemuan berikutnya. Nah, pertanyaan adalah, apakah tindakan pertama yang dilakukan para rasul di ruangan atas sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta? Apa yang dilakukan para rasul, saudara? Apa yang mereka lakukan sebelum Roh Kudus dicurahkan di Kisah pasal pertama? Mereka ngapain? Mereka berdoa. Mereka mempelajari firman Allah. Dan mereka menyelesaikan semua perbedaan di antara mereka dan lain-lain. Itu yang mereka lakukan, ya, sebelum dicurahkan Roh Kudus. Tetapi mereka merasa perlu melakukan sesuatu di luar hal tadi. Dan apa yang harus dilakukan oleh mereka? Kita sudah pelajari dalam pelajaran kita tahun lalu. Mereka perlu memilih rasul nomor 12 karena Yudas sudah murtad. Ya, kalau saudara ingat pelajaran kita tahun lalu. Nah, mengapa mereka merasa perlu memilih rasul ke-12 sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta? Ya, saya hanya akan memberikan jawaban singkat, saudara. Saudara bisa pergi ke pelajaran kita sebelumnya di tahun lalu, saudara. Faktanya ialah Yesus akan dikenakan jubah imam besar oleh Bapaknya. Seperti peristiwa Sinai tadi. Setelah Sinai, imam besar baru dikasih jubahnya. Nah, karena Yesus perlu dikasih jubah setelah peristiwa itu, maka Yesus perlu pakai tutup efod, ya, tutup dada, saudara. Yesus perlu pakai tutup dada yang terdiri dari 12 batu. Tapi adalah rasul baru 11 karena Yudas sudah nggak ada. Apakah saudara paham? Maka yang perlu dilakukan adalah perlu menambahkan satu lagi rasul supaya batu permata jadi 12. Ya. Jadi saudara, apakah saudara paham sampai sini? Bagaimana urutan ceritanya? Saya harap saudara bisa lihat perjanjian lama bagaimana runtutan ceritanya sangat luar biasa, saudara. Ya, sangat menarik. Kita bisa lihat bagaimana itu menceritakan perjalanan Israel yang menceritakan apa yang terjadi pada Yesus dan seterusnya. Oke. Nah, segala sesuatu di Alkitab punya tujuan yang spesifik, saudara. Mereka harus memilih rasul nomor 12 karena Yesus tidak bisa mengenakan tutup dada, ya, dengan 12 batu jika hanya ada 11 rasul di bumi. Apakah saudara paham? Dia nggak bisa lakukan itu. Maka itulah penting dalam Kisah pasal 1 dikatakan, jadi harus ditambahkan kepada kami, kata dia. Kan? Jadi harus ditambahkan kepada kami. Katanya seperti itu. Ya, seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami
selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan. Jadi, ya, pertanyaan saya, apakah harus memilih rasul nomor 12? Apakah perlu, saudara, memilih rasul Ya, nomor 12? perlu. Iya. Maka dikatakan jadi harus. Ya, dia katakan harus ditambahkan kepada kami. Ya. Pertanyaan saya, apakah saudara dapat melihat alasannya, saudara? Karena Alkitab punya alasan untuk segalanya, saudara. Setiap detail Alkitab itu penting. Kenapa Rasul ke-12 perlu ditambahkan, saudara? Kenapa nggak tunggu pada hari Pentakosta? Karena kenapa? Karena Yesus harus pakai pakaian imam besar. Dan imam besar itu punya 12 batu permata. Dan 12 batu permata itu melambangkan 12 suku Israel di Perjanjian Lama dan melambangkan 12 rasul di Perjanjian Baru. Tapi setelah kematian Yudas hanya ada 11 rasul. Itulah sebabnya perlu ditambahkan satu rasul lagi supaya Yesus bisa mengenakan 12 permata di atas dadanya. Ya, itu saudara. Nah, sekarang kita pergi ke tipe historis berikutnya dari cerita Sinai dan Pentakosta, saudara. Nah, Musa ini terjadi tepat sebelum Harun memulai pelayanan di Kemah Suci. Oke. Musa mengenakan Harun dengan pakaian imam besar. Oke. Kemudian mengurapi Harun dengan minyak. Oke. Perhatikan setiap detail yang saya berikan, saudara. Karena ini gambaran yang sama. Saudara nggak akan pernah miss dari apa yang Alkitab jelaskan. Saudara akan melihat betapa Alkitab itu terhubung satu sama lain. Ya. Nah, saya ulangi sekali lagi. Waktu Harun mau ini sebelum Harun melakukan pelayanan di Kemah Suci. Sebelum Kemah Suci dibuka. Apakah jelas? Oke, saya ulangi sekali lagi, saudara, supaya saudara paham, ya. Karena kalau saudara nggak ngikuti dari awal, saudara akan susah mendapatkan apa yang coba dijelaskan. Saya ulangi sekali lagi. Saya harus mundur beberapa langkah ke belakang. Yang terjadi begini, saudara. Setelah hari Paskah, ya, atau Paskah Israel dan juga Paskah Yesus. Nah, kemudian yang terjadi adalah roti tidak beragi dan kemudian buah sulung. Kita tahu ceritanya. Tetapi pelayanan Bait Suci belum dibuka, benar nggak? Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, apakah pelayanan Bait Suci sudah dibuka? Tidak. Mereka baru mau buat Bait Suci di Keluaran 25. Apakah saudara paham? Mereka keluar dari Mesir, itu di Keluaran berapa, saudara? Keluaran 16 dan seterusnya. Artinya pelayanan Bait Suci belum dimulai. Apakah saudara paham? Jadi waktu Yesus mati, pelayanan Bait Suci belum dimulai. Apakah saudara paham sampai sini? Oke? Nah, setelah itu, saudara, saya ulangi sekali ceritanya. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka belum melakukan pelayanan Bait Suci. Karena di Keluaran 25, ya, di Keluaran 19 baru mereka di Gunung Sinai. Ya, Tuhan suruh, oke, kumpulkan semuanya. Ya, saya mau ketemu sama mereka. Itu antitipenya adalah Pentakosta. Terus kemudian sebelum Harun melakukan pelayanan di Kemah Suci, oke, yang perlu dilakukan, Musa harus kenakan Harun pakaian imam besar. Apakah saudara paham? Artinya antitipenya apa yang harus diberikan kepada Yesus? Pakaian imam besar. Pakaian imam besar. Apakah saudara paham? Makanya kenapa perlu diberikan Rasul ke-12. Ya, karena kenapa Rasul hanya ada 11 tadi dan 12 permata atau batu yang ada di dada imam itu lambangin 12 rasul. Jadi karena Yesus harus dikenakan pakaian imam besar, dia perlu ada Rasul ke-12. Apakah paham? Terus kemudian setelah Harun dikenakan pakaian imam besar di Perjanjian Lama, yang harus Musa lakukan berikutnya adalah Musa harus mengurapi Harun dengan minyak. Apakah saudara paham? Kalau begitu, yang harus dilakukan kepada Yesus apa? Diurapi dengan minyak. Yesus harus diurapi juga dengan minyak. Apakah saudara paham? Nah, terus kemudian di Perjanjian Lama, ya dalam kasus ini, saudara, anak-anak harus juga dikenakan pakaian, diurapi untuk melayani sebagai imam. Oke? Ya. Nah, di Kemah Suci, ya, kemudian yang terjadi setelah itu, saudara,
setelah mereka udah ya keturunan Lewi sudah dipakaikan itu, Harun sudah diituin. Kemudian setelah pengurapan Harun, yang terjadi berikutnya adalah kemah suci juga harus diurapi. Oke? Kemah suci juga harus diurapi. Ini yang saya katakan waktu saya bahas tentang Daniel pasal 9. Ya. Bahwa dia akan mengurapi the most high kata dia. Ya, the most. Jadi itu juga bisa gambarin Yesus yang akan diurapi. Itu juga bisa gambarin bahwa kemah suci juga harus diurapi dengan minyak. Dan setelah kemah suci diurapi dengan minyak, ini gambarannya saudara. Saya harap saudara dapat tertanam gambarannya. Maka seluruh upacara ini berlangsung 7 hari. Apakah sampai sini saudara paham? Seluruh yang tadi saya sebutkan itu berlangsung 7 hari. Nah sekarang kita lihat ayatnya saudara, supaya kita lihat lebih jelas. Ya, berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anak yang mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Ya, sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatnya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, dikenakannya sabuk baju efod, dan dikebatnya sabuk itu kepada dia. Oke, perhatikan, Musa mengenakan pakaian kepada Harun. Oke, lebih lanjut, perhatikan setiap detail saudara. Ya, Imamat 8 ayat 8 sampai 9. Dikenakannya tutup dada kepadanya. Jadi setelah semuanya dipakai, tutup dadanya dipakai. Oke? Dan dibubuhi di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di atas kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya. Jadi apa yang dilakukan Musa pada Harun saat itu? Ya. Apa yang dilakukan Musa pada Harun di situ, saudara? Di sini Musa sedang mengenakan pakaian imam besar satu demi satu kepada Harun. Benar? Nah, dia memakai pakaian imam besar pada Harun, saudara. Pertanyaan adalah, mengapa dia buat demikian? Mengapa Musa harus berbuat demikian? Kenapa, saudara? Karena Harun harus memulai pelayanan di kemah suci sebagai imam besar. Apakah saudara paham? Karena kemah suci belum dimulai ini, saudara. Ya, kemah suci baru dibangun di Imamat pasal yang di Keluaran pasal 25. Ya, waktu mereka minta buatlah bait suci bagiku kata Tuhan di ayat 8. Jadi mereka baru buat, terus kemudian setelah jadi Harun diresmikan jadi imam besarnya, maka Musa harus pakaian imam besar pada Harun. Nah, Musa bukan hanya mengenakan pakaian imam besar pada Harun, tapi juga melihat bahwa Musa juga urapin Harun. Perhatikan saudara, setelah dia pakai pakaian imam besar, dia katakan di ayat 10. Musa mengambil minyak urapan, ya setelah pakaiannya sudah dipakaikan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya. Perhatikan apa yang dilakukan berikutnya. Ya, perhatikan saudara, apa yang dia lakukan berikutnya. Catat baik-baik. Setelah dia pakaikan pakaian imam besar kepada Harun, Musa mengurapi, ya diambil minyak urapan, benar? Terus yang dia lakukan berikutnya, dia urapi kemah suci. Perhatikan setiap detail, saudara. Dan segala yang ada di dalamnya. Dikuduskannya semua itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mesbah 7 kali dan diurapi mesbah itu serta segala perkakasnya dan juga bejana pembasuhan serta atasnya untuk menguduskannya. Ya, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya dia itu untuk menguduskannya. Jadi kemah sucinya diurapi, Harunnya diurapi. Apakah paham? Oke, perhatikan setiap detail saudara, karena saya tahu kita paling sulit belajar imamat, benar nggak? Karena penuh dengan detail, benar? Tapi hari ini saudara, dalam series ini, saya mau kasih lihat detail itu sebenarnya ngomongin siapa sih? Ya, perhatikan ayat 13. Musa menyuruh anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja pada mereka, diikatnya ikat pinggang dan dililit ya dasar seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi ada beberapa hal di ayat 10 sampai 13 yang dilakukan Musa kepada Harun. Pertama, Harun sedang dikenakan pakaian imam besar. Benar? Harun dipakaikan pakaian imam besar, saudara. Dalam Imamat pasal yang ke-8 tadi.
Terus kemudian setelah Harun dipakaikan pakaian imam besar, kemah suci diurapi. Kenapa kemah suci harus diurapi, saudara? Karena Harun harus melayani di kemah suci, oke? Jadi kemah suci harus ditabiskan. Apakah paham sampai sini? Paham. Nah, setelah kemah suci sudah ditabiskan, sudah diurapi, berikutnya siapa yang harus diurapi? Imam. Harun harus diurapi yang berikutnya, benar? Setelah Harun diurapi, siapa berikutnya? Anak-anak Harun Anak-anak. disisihkan ya untuk melakukan pekerjaan imam. Paham sampai sini, saudara? Paham. Oke, semua ini terjadi. Perhatikan, dengarkan kata-kata saya. Semua ini terjadi sebelum imam besar memulai pelayanan dalam kemah suci. Paham, saudara ya? Karena kita akan melompat ke detail yang sangat penting, saudara. Kita perlu melihat detail ini di Perjanjian Lama. Nah, Mazmur 133 menambahkan detail gambaran ini, saudara. Ya, bila kita baca ayat 1 dari Mazmur 133, segera akan menjadi sangat jelas bahwa ini adalah Mazmur yang berkaitan dengan Pentakosta. Oke, perhatikan Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pertanyaan saya, apakah ini terdengar familiar, saudara? Ya, di mana saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan, ya, dalam rukun. Alkitab berkata kepada kita bahwa pada hari Pentakosta mereka semua sehati. Benar nggak? Artinya ini berbicara hal yang sama, saudara. Nanti kita akan bahas penggenapannya. Selanjutnya dikatakan di ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Perhatikan informasi ini. Apakah ini hanya beberapa tetes minyak, saudara? Tidak. Tidak. Minyak ini berlimpah sehingga bisa turun, benar nggak? Itu kan logikanya, benar? Kalau tetes kan, kalau ditaruh di rambut, ditetes, itu nggak akan bisa turun, benar? Artinya minyak ini melimpah. Ini merujuk kembali kepada imamat 8 tadi, saudara. Ketika Musa melakukan perminyakan kepada Harun, mengurapi Harun, minyak itu sedemikian banyaknya, saudara. Ya, bukan saja dia mengalir turun dari kepalanya Harun, tapi mengalir turun ke jenggotnya Harun, saudara. Mengalir turun bahkan sampai bagian bawah pakaiannya di sini, saudara. Apakah saudara paham? Ya, sampai di sini, di kerahnya masuk ke sini, saudara. Karena turun ke sini janggutnya dan kemudian turun ke bawah sini, saudara. Ya, tapi bahkan tidak berhenti di sana katanya. Minyak ini, karena selanjutnya dikatakan kepada kita di ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, kata dia. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi minyaknya sedemikian berlimpah, sehingga dia menetes sampai kemana, saudara? Sampai ke gunung Sion. Apakah saudara nangkap? Dan dalam penggenapannya, siapa yang berkumpul di gunung Sion? Siapa yang berkumpul di gunung Sion? Mereka yang berkumpul di ruangan atas. Apakah saudara paham? Mereka yang berkumpul di ruangan atas, saudara. Jadi apa yang saya mau kita simak dari apa yang saya jelaskan, saudara? Ialah sesungguhnya, Roh Kudus yang dicurahkan di bumi hanyalah beberapa tetes yang mengindikasikan bahwa Yesus telah diapakan? Diurapi. Telah diurapi untuk apa? Untuk apa, saudara? Untuk apa Yesus diurapi? Jadi imam besar. Pekerjaan imam besar. Apakah saudara paham? Oke, pertanyaan saya. Siapa yang diurapi di Alkitab? Harun. Siapa saja yang diurapi di Alkitab? Dia imam besar. Nabi, imam besar, raja. Benar? Nabi, waktu Yesus diapakan? Waktu Yesus diapa? Dibaptis. Dibaptiskan, saudara. Benar nggak? Ya. Jadi dia diurapi sebagai nabi.
Nah, terus kemudian dia jadi imam besar, dia ke surga, dia jadi imam besar, dia perlu diurapi untuk jadi imam besar, saudara. Jadi kita bisa melihat bahwa alasan kenapa Yesus harus diurapi, karena Yesus harus melakukan pekerjaan keimamatan. Apakah saudara paham? Karena Yesus waktu di bumi jadi apa? Domba. Jadi domba. Dia nggak jadi imam, apakah jelas? Tapi waktu dia balik ke surga, dia perlu jadi imam. Tapi sebelum dia perlu jadi imam, dia perlu diurapi dulu. Apakah sudah nangkap? Sebelum dia diurapi, dia perlu dikenakan pakaian imam besar. Dan sebelum dia dipakaikan pakaian imam besar, 12 rasul ke-12 harus dipilih. Apakah jelas, saudara? Ya. Dan sebelum pelayanan itu dibuka, maka hal yang perlu dilakukan adalah kemah suci perlu diurapi. Oke, ini yang terjadi, saudara. Kita lihat Mazmur 110 ayat 1 sampai 4, saudara. Dikatakan, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepadaku. Duduklah di sebelah kananku, katanya, sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Pertanyaan saya, sosok yang duduk di samping sosok yang lain itu siapa? Di sini ada dua sosok ya, saudara. Sosok yang minta satu sosok ini untuk duduk di sebelah kanannya. Siapa, saudara? Sosok yang diminta untuk duduk di sebelah kanannya ini. Yesus, benar nggak? Ya, yang duduk di samping Allah Bapa. Benar? Jadi di sini dikatakan dalam Mazmur 110 bahwa Bapa meminta Yesus untuk duduk di sebelahnya siapa? Sebelahnya dia, benar nggak? Pertanyaan saya, saudara. Apakah kita sudah pernah membaca ayat-ayat di mana dikatakan bahwa Yesus duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya ketika dia kembali ke surga? Apakah ada, saudara? Kita pernah baca? Iya. Jadi ini adalah poin lain yang menguatkan poin ini, saudara. Ya, dikatakan di ayat berikutnya. Tongkat kekuatanku akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Perhatikan informasi ini. Pada hari tentara bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiasan kekudusan, dari kandung fajar tampillah bagimu keremajanmu seperti embun. Perhatikan, kurang tepat. Dikatakan, saudara, di ayat 3, ya, thy people shall be willing in the day of thy power. Pertanyaan saya, siapa yang suka relawan ini, saudara? Siapa sukarelawan ini? Yesus. Siapa nih? Thy people shall be willing. Siapa? Yesus. Bukan. Siapa ini thy people? Yesus. Thy people shall be willing. Siapa sukarelawan ini? Adalah orang-orang yang berkumpul di ruangan atas. Oke, perhatikan, dia katakan, di ayat 2 saya baca lagi. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Oke. Jadi tongkat kekuatan ini, ya, tongkatnya siapa? Oke, kita mulai lagi dari ayat 1, saudara, supaya saudara bisa lihat gambaran besarnya ngomongin apa sih. Dikatakan, Bapak bilang, duduklah di sebelah kanan saya. Sampai musuh kamu saya jadiin tumpuan kakimu. Apakah jelas? Ini ngomongin Yesus, benar nggak? Ya. Terus kemudian setelah dia minta orang ini atau Yesus untuk duduk di sebelah kanannya, maka Alkitab katakan tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan. Tuhan akan kasih tongkat ini kepada kamu dari Sion untuk apa? Memerintah di antara musuh-musuhmu. Dan kemudian apa yang terjadi? Thy people, orang-orangmu ini akan willing, ya, akan sukarela in the day of thy power. Nah, siapa orang-orang ini? Adalah orang-orang yang berkumpul di ruangan atas pada hari Pentakosta. Dan ini adalah hari kekuasaan apa? Kekuasaan siapa? Hari kekuasaan Yesus. Jadi dia mau katakan Mazmur ini. Di hari kekuasaan Yesus, kamu akan menerima kuasa, ya. Jadi apakah, ya? Kamu akan menerima kuasa. Jadi begini, saudara. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah berkata, kamu akan menerima kuasa kepada para sukarelawannya atau kepada para muridnya?
Apakah pernah? Apakah pernah Yesus berkata kamu akan menerima kuasa? Ya. Supaya jadi apa? Untuk apa dia jadi kuasa, saudara? Untuk jadi saksi, benar? Jadi Yesus katakan di kisah pasal pertama, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Ya. Maka dikatakan kepada kita bahwa thy people shall be willing in the day of thy power. Ya. Dan kemudian thou hast the dew of thy youth, kata dia. Jadi embun ini di Alkitab ini lambangin apa, embun? Embun lambangin Roh Kudus, saudara. Perhatikan baik-baik di ayat 4 dari Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah. Setelah dia katakan demikian, Mazmur katakan, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Apakah saudara paham cerita di sini? Garis besarnya, Tuhan bilang begini, hey, duduk di sebelah kanan saya. Saya akan kasih kamu kuasa dan tongkat ini ya akan diberikan kekuasaan ini kepada sukarelawan kamu pada hari di mana kamu terima kuasa ini. Dan saya nggak akan pernah nyesal, bahasa mudanya gitu, Mazmur 110. Karena engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Itu Mazmur 110 yang mau diungkapkan. Maka yang saya mau katakan saudara, yang Alkitab coba jelaskan. Maka ketika Yesus duduk di sebelah kanannya, di sebelah kanan Bapa, setelah dia kembali ke surga, itu saat dia akan berkuasa. Jadi saat Yesus duduk di sebelah kanannya, itulah saat Yesus akan berkuasa. Dan di saat dia berkuasa ini, saudara, dia akan memiliki sukarelawan, volunteer, ya volunteer. Dan menurut ayat ini, saudara, itu waktu dia menerima volunteer itu adalah waktu di mana dia ditetapkan sebagai apa? Sebagai apa, saudara? Sebagai imam besar menurut keimamatan siapa? Melkisedek. Oke. Apakah saudara paham sampai sini? Mazmur 110 ini, saudara. Ya. Atau saya kehilangan saudara di sini? Dengarkan baik-baik sekali lagi, saudara ya. Dengarkan baik-baik. Saya ulangi dari Mazmur 110 ayat 1 tadi. Tuhan katakan, berbicara kepada Yesus, Bapa bilang, duduk di sebelah kanan saya. Benar? Ya. Duduk di sebelah kanan saya. Ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itulah saat di mana Yesus berkuasa. Benar? Ya, karena dia duduk di throne-nya Tuhan. Maka saat dia berkuasa, dan ketika dia berkuasa, tadi di ayat sebelumnya, saudara, dia akan punya sukarelawan. Oke. Nah, ketika dia akan punya sukarelawan ini di mana dan dia juga berkuasa, maka dia atau Yesus akan ditetapkan sebagai apa di ayat 4 ini? Imam. Sebagai imam besar. Tapi keimamatan Yesus menurut imamat siapa? Melkisedek. Apakah saudara paham? Mazmur 110, saudara. Ini bicara tentang Pentakosta. Tapi mungkin saudara bertanya, tunggu sebentar. Mengapa kita melihat dia diurapi seperti Harun? Yesus diurapi seperti Harun, namun imamatnya adalah keimamatan Melkisedek. Kenapa Yesus memakai keimamatan Melkisedek? Mengapa ada dua keimamatan? Imamatan Harun dan imamatan Melkisedek. Kenapa? Alasannya sangat sederhana, saudara. Di Ibrani pasal yang ke-7, itu adalah pasal yang sangat menarik. Ya, kalau kita punya waktu kalau Yesus belum datang, saudara, dan kalau saya masih punya waktu, kita akan bahas tentang kitab Ibrani, saudara. Oke? Dengarkan baik-baik. Kenapa ada dua keimamatan? Ya, kenapa ada dua keimamatan?
Alasan sederhana, saudara. Kenapa? Karena di Ibrani pasal 7 itu adalah pasal yang sangat menarik, saudara. Dan juga rada sulit. Oke. Jadi itu harus dibaca dengan seksama. Nah, apa yang kita dapat ialah Yesus berasal dari suku Yehuda. Benar? Ya, Yesus berasal dari suku Yehuda. Saya benar atau saya salah? Betul. Ya. Yesus Betul. berasal dari suku Yehuda. Kita tadi Ya, belajar benar. sekolah sahabat terakhir, benar? Kita belajar sekolah sahabat terakhir. Kita belajar bagaimana Israel di Mesir, benar nggak? Dan Israel memberikan berkat anak-anaknya. Ya, dia memberikan berkat anak-anaknya, saudara. Dan berkat yang dia berikan kepada Yehuda adalah apa? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari antaramu sampai yang berhak atasnya datang, benar nggak? Ya. Siapa yang berhak atas tongkat kerajaan ini? Yesus. Yesus. Apakah saudara paham? Jadi Yesus lahir dari suku Yehuda. Dan suku Yehuda ini ya nggak pernah jadi imam. Ya, Apakah saudara paham? Nggak pernah jadi imam karena imam datang dari suku mana? Lewi. Suku Lewi. Apakah saudara paham? Maka secara sah Yesus menurut garis keturunan Harun ya tidak berhak menjadi apa? Menjadi imam besar. Ya, karena Yesus harus dilahirkan dari keturunan Harun. Apakah jelas? Dari Lewi. Maka enggak sah Yesus jadi imam. Maka Yesus punya hak menjadi imam menurut ketentuan apa? Yang berbeda dari imamatnya Lewi. Apakah saudara paham? Ya. Jadi, walaupun Yesus mendapatkan fungsi-fungsi imamatnya dari Harun, ya dengan kata lain fungsi-fungsi yang digambarkan Yesus oleh imamat Harun, tapi hak atas keimamatan Yesus datang dari keimamatan Melkisedek. Apakah saudara paham sampai sini? Ya, dia datang dari keimamatan Melkisedek, bukan dari keimamatan Harun. Karena Harun ya itu Lewi, sementara Yesus adalah Yehuda. Jadi Yesus punya hak menjadi imam menurut ketentuan imamat Melkisedek. Tapi deskripsi fungsi-fungsinya, pengurapannya, tugasnya, ya memelihara sumbu, pelita, minyak, dan segala sesuatunya, semua fungsi itu dijalankan oleh imamat Harun. Ini terjadi, saudara. Namun ketentuan imamat Harun tidak memberi Yesus hak sah jadi imam karena dia Yehuda. Ya. Dan saudara tahu, orang-orang bingung dengan Ibrani pasal 7, saudara. Di mana dikatakan kepada kita, ya, si Melkisedek ini tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Maka mereka beranggapan bahwa Melkisedek itu jangan-jangan Yesus atau Roh Kudus atau makhluk ilahi lain. Tapi sesungguhnya ini adalah cara, ya. Ketika dia dikatakan bahwa dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, ini adalah cara berbicara di zaman Alkitab. Oke, tanpa ayah, tanpa ibu, semata-mata itu bukan artinya dia nggak punya ayah, nggak punya ibu. Apakah saudara paham? Itu artinya dia tidak ada catatan silsilahnya, saudara. Itu yang mau dikatakan, itu bahasa Alkitab. Kita kalau mau terjemahkan Alkitab jangan pakai pikiran kita. Itu sangat berbahaya. Jadi itu bahasanya tanpa ayah, tanpa ibu, semata-mata berarti tidak ada catatan silsilahnya. Tanpa awal atau tanpa akhir, itu tidak mengatakan bahwa dia kekal. Bahwa si Melkisedek kekal, bukan. Apa yang dikatakan ialah tidak ada catatan di mana dia mulai jadi imam dan dia berakhir jadi imam. Apakah saudara paham? Itu maksudnya, ya. Itu maksudnya, saudara. Dengan demikian, pada dasarnya awal dan akhirnya nggak diketahui. Itu dia. Jadi ini tidak mengatakan bahwa Melkisedek adalah Roh Kudus atau Melkisedek adalah Yesus sebelum inkarnasinya, enggak, saudara. Saudara baca Roh Nubuat jelas katakan Melkisedek bukan Yesus, ya.
Ini semata-mata dipakai untuk menyatakan ya menjadi imam menurut ketentuan imamat Harun harus melalui silsilah. Apakah sudah paham? Jadi kalau mau jadi imamat Harun harus pakai silsilah. Tapi Yesus nggak mungkin menurut silsilah karena Yesus orang apa? Yehuda. Yehuda. Tapi jadi keimamatan Melkisedek nggak pakai silsilah. Apakah sudah paham? Dia tidak diangkat berdasarkan garis keturunan. Tapi keimamatan Harun diangkat dari garis keturunan. Saya harap jelas tentang keimamatan Melkisedek, saudara. Nah, kemudian kalau kita lihat Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Ya. Dan Mazmur 110 dan Mazmur 16 itu dikutip oleh Petrus pada hari Pentakosta, saudara. Mazmur 16 ya sudah kita baca di Sabat lalu. Mazmur ini dikutip Petrus di Kisah pasal yang kedua dalam khotbahnya pada hari Pentakosta, di mana dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ini berbicara tentang kematian Yesus, saudara, penguburannya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan atau corruption. Bukan kebinasaan, tapi melihat apa? Kebusukan. Orang kudusmu tidak akan melihat kebusukan. Jadi Yesus tidak akan melihat pembusukan dalam kuburnya. Dia akan dibangkitkan dan dia akan naik ke surga dan dia akan duduk di sebelah kanan Bapa menurut ayat ini, saudara. Maka dikarenakan ya, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu dan sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Jadi di sana ada kenikmatan selama-lamanya, katanya. Jadi pertanyaan adalah, apakah ada nubuatan di Perjanjian Lama yang menubuatkan apa yang akan terjadi pada hari Pentakosta? Apakah ada, saudara? Iya. Imamat 8 salah satunya. Ya, Mazmur 133 adalah yang lain. Mazmur 110 ayat 1 sampai 4 dan Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Itu adalah nubuatan yang berbicara tentang Pentakosta, saudara. Dan ketahuilah, saudara, pada waktu itu Petrus benar-benar sudah memahami apa? Sudah memahami ya nubuatan Alkitab karena Petrus mengutip beberapa ayat di dalam khotbahnya di Kisah pasal 2. Maka dia paham, saudara. Maka dia kutip ayat-ayat itu. Nah, sekarang, saudara, mari kita perhatikan antitipe nubuatannya. Ya, penggenapan nubuatannya dari apa yang baru saja kita pelajari di Perjanjian Lama. Sekarang peristiwa yang paling signifikan kita akan bahas. Pada Pentakosta, itu bukan terjadi di bumi. Saya katakan sekali lagi. Peristiwa yang paling signifikan. Saya mau tanya, kalau kita bicara Pentakosta, apa yang selalu pop up di kepala kita? Apa yang pertama kali muncul, saudara, ketika kita bicara tentang Pentakosta? Kira-kira apa? Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Para rasul berbicara bahasa roh. Benar nggak? Dan seterusnya. Tapi saya mau katakan, saudara, peristiwa yang paling signifikan pada hari Pentakosta bukan yang terjadi di peristiwa itu. Bukan yang terjadi pada para rasul. Mereka menerima lidah-lidah api. Mereka bisa pakai bahasa lain. Dan mereka berkhotbah dan 3.000 orang dibaptiskan. Bukan itu signifikannya. Saudara tahu, ya, itu yang akan pertama kali muncul di kepala orang ketika bicara tentang Pentakosta. Benar nggak? Mereka akan katakan, oh, tiupan angin yang keras, lidah-lidah api, dan seterusnya. Benar? Tapi saudara tahu, itu yang terjadi ketika kita bicara Pentakosta. Tapi peristiwa yang penting terjadi bukan di bumi, tapi di mana? Di surga, saudara. Itu yang penting. Ya, perhatikan, kita simak tepat apa yang terjadi, saudara, pada waktu Pentakosta ini. Nah, saya ulangi ceritanya, saudara. Yesus mempersembahkan dirinya di hadapan Bapaknya sebagai domba yang tersembelih. Benar? Pada waktu kenaikannya. Kita sudah bahas di pelajaran sebelumnya. Ya, saudara bisa baca Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 12. Ya, tapi kalau saudara nggak sabar tunggu, baca aja, saudara. Tapi kalau saudara sabar nunggu, di ADTO level 3 saya bahas ini. Ya, itulah mengapa ada korban-korban pada hari Pentakosta. Nah, karena Yesus mempersembahkan dirinya di hadapan Bapaknya, menunjukkan luka-lukanya. Oke? Itulah alasan kenapa ada korban di Pentakosta.
bukan artinya Yesus mati lagi pada hari Pentakosta. Apakah paham? Ya. Jadi kenapa ada korban pada hari Pentakosta bukan arti Yesus mati lagi, tidak. Itu menunjukkan bahwa Yesus akan nunjukin korban-korbannya, hasil korban dia. Lalu Bapa akan apa? Setelah Yesus menunjukkan korbannya, Bapa akan mengenakan Yesus pakai imam besar. Sama seperti peristiwa tadi. Benar? Lalu kemudian Bapa akan apa kan? Akan mengurapi Yesus dengan minyak sebagai imam besar. Sama seperti peristiwa Harun tadi. Benar? Dan Bapa akan mengurapi Yesus sebagai imam besar bagi umatnya, saudara. Nah, pertanyaan saya. Apakah Yesus berpakaian sebagai imam besar menurut Alkitab? Iya. Iya. Saudara bisa buka Wahyu pasal pertama. Yohanes lihat ya anak manusia seperti anak manusia berpakaian panjang dan ada kata dia ya ada ikat pinggang emas di dadanya. Oke, Yesus pakai pakaian imam besar, saudara. Nah, pertanyaan saya berikutnya, ya siapa yang kenakan Yesus pakaian imam besar? Ya, Bapak. Ya tentu saja Bapa. Apakah saudara paham? Nggak mungkin para malaikat, benar? Musa memainkan peranan siapa? Bapak. Bapa. Makanya waktu Yesus bilang sama Musa, Musa, ya kalau kamu nggak mau ngomong, kamu jadi siapa? Allah. Jadi Allah. Abangmu jadi siapa? Nabi. Jadi nabi kamu, benar nggak? Imam. Ya. Jadi ini yang terjadi, saudara. Apakah saudara bisa lihat? Itu bukan sembarangan bicara, saudara. Ini tipe ketemu anti tipe. Cerita ini. Jadi sama seperti Musa kenakan pakaian imam besar ke Harun, demikian Bapa pakaikan imam besar ke siapa? Yesus. Ke Yesus. Jadi Musa memainkan peranan Bapa di sini. Bapa memakaikan Yesus dengan pakaian imam besar. Nah, sebentar kita akan membaca ayat-ayat yang menguatkan semua hal ini, saudara. Ya, saya hanya ingin saudara melihat gambaran keseluruhannya aja, supaya saudara paham sebelum baca ayat. Nah, sebagai imam besar, Yesus berdiri, benar nggak? Tetapi sebagai raja kerajaan kasih karunia, dia apa? Duduk. Dia duduk bersama Bapaknya di atas tahtanya. Apakah saudara paham? Ini yang terjadi, saudara. Imamat Harun menggambarkan fungsi-fungsi Yesus. Imamat Harun. Tetapi hak menjadi imam besar ya berasal dari keimamatan siapa? Melkisedek. Apakah saudara paham sampai sini? Ya, jangan bingung saudara, ada dua order ya keimamatan. Imam ya, imam besar keimamatan Harun dan keimamatan Melkisedek. Jangan bingung saudara. Imamat Harun menggambarkan fungsi-fungsi Yesus. Tapi hak menjadi imam diambil dari keimamatan siapa? Melkisedek. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Ayo. Baru beberapa menit yang lalu saya katakan. Setelah Harun diurapi, ya. Lalu apa yang terjadi? Tentara. Sukarela. Apa yang terjadi? Oh, bukan. Apa yang terjadi? Ya, saya kasih lihat ceritanya tadi. Ya. Apa yang terjadi? Ketika Musa pakaikan Harun pakaian imam besar, lalu diurapi Harunnya. Lalu apa lagi yang berikutnya? Bait suci di mana Yesus melayani harus diapain? Diurapi. Diurapi, saudara. Saudara paham? Itulah sebabnya dalam Daniel 9 ayat 24 dikatakan bahwa dia akan mengurapi yang Maha Kudus. Oke? Yang Maha Kudus, saudara. The holiest katanya. Nah, ini berbicara bukan saja tentang pengurapan Yesus, oke, pada waktu baptisan, tapi ini juga berbicara tentang pengurapan bait suci ketika dia naik ke surga. Ini yang terjadi, saudara. Maka sekarang apa yang terjadi setelah bait suci diurapi? Yesus ada di bilik suci, benar? Ya. Jadi, yang harus dilakukan setelah itu adalah Yesus akan memberikan makanan gereja dengan apa? Dengan apa? Yesus harus kasih makan gereja dengan apa? Firman. Saya sudah bahas ini di pelajaran-pelajaran awal dari Messiah Kalender, sudah. Dengan roti. Oke. Kalau saudara masih bingung, pelajari lagi dari awal. Pelajaran kita, saudara. Kenapa?
Karena ini berhubungan saudara akan melihat keseluruhan Alkitab jadi satu dalam pelajaran bait suci. Maka dia akan memberikan apa setelah kasih makan roti? Dia akan memberikan apa? Minyak. Agar mereka bisa menjadi terang dunia. Benar? Itu ketujuh kaki Dian. Dalam pelajaran kita ketika kita bicara tentang apa? Tentang kitab Wahyu, ya, dalam bentuk bait suci. Saudara masih ingat? Ya, ini terjadi. Jadi Yesus setelah jadi imam besar, dia akan kasih makan gereja dengan roti. Dia akan memberikan minyak kepada gereja agar gereja jadi terang, itulah tujuh kaki Dian. Dan dia akan menerima apa? Yuk, menerima apa saudara? Yesus akan menerima apa? Apalagi furnitur yang belum saya sebutkan di bilik suci. Dia akan menerima doa orang-orang kudus di mezbah ukupan. Apakah saudara paham? Ini yang terjadi saudara. Nah sekarang dia akan melayani sebagai imam besar bagi umatnya. Ini yang terjadi saudara. Nah saya lontarkan ini saudara. Saudara tahu? Saya tidak punya pernyataan yang diilhamkan tentang ini. Oke? Saya nggak ada punya pernyataan tentang yang diilhamkan tentang ini tadi. Tapi ya, saya pernah mendengar dua konsep, saudara. Yang satu ialah bahwa kenaikan Yesus makan waktu 7 hari. Ya, 7 hari kemudian yang 3 hari untuk semua penetapannya, pengurapannya dan lain-lainnya. Ini yang saya katakan lalu. Yang lain ya berkata bahwa ini konsep yang kedua, berkata bahwa kenaikan itu makan waktu 3 hari. Dan 7 hari untuk melakukan hal-hal yang lain. Oke? Ini katanya saudara. Tapi poin penting yang perlu kita pahami ialah prosesi militer, ya ada prosesi militer setelah kemenangan Yesus. Waktu dia balik dari surga, waktu dia balik dari bumi. Ada sebuah prosesi kemenangan militer. Dia naik ke surga dan peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu berapa lama? Berapa lama? Setelah dia naik, kurang berapa hari? 10 hari, benar, antara kenaikan Yesus sampai dicurahkannya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, mari kita simak beberapa ayat Alkitab, saudara, yang menguatkan poin-poin yang baru kita bahas. Wahyu pasal 5 dan 6. Ya, saya akan memberikan sedikit konteks untuk Wahyu pasal 5, ya ayat 6, saudara. Pasal 4 dari kitab Wahyu menggambarkan ada satu sosok yang duduk di atas tahta. Ya, lihat aja gambarnya, saudara. Ada satu sosok yang duduk di atas tahta, itu adalah Bapa. Ya. Nah, kemudian dikatakan kepada kita bahwa di tengah-tengahnya, ya di tengah-tengah tahta ini ada berapa makhluk? 4. Ada 4 makhluk. Ya. Mereka diindikasikan dalam pelajaran kita sebelum yang kita sudah lihat sebagai kerubium dan serafim. Oke. Sebentar, saya pernah bahas atau saya waktu buat video untuk ADTO ya, saya lupa nih saudara, karena terlalu banyak materi yang saya bawa. Oke, jadi ya kalau ternyata saya nggak bahas di pelajaran sebelumnya, saudara nanti dengar di ADTO level 3. Jadi ya 4 makhluk ini diidentifikasi sebagai kerubium dan serafim. Lalu di keliling mereka ada siapa saudara? Ada 24 elder, benar? Ada 24 tahta dan ada 24 tua-tua. Dan di depan tahta, aduh sayang sekali ini gambar nggak ada saudara ya. Saya cari setengah hidup untuk menemukan gambar yang tepat saudara. Ya, saya udah cari setengah hidup dan nggak nemu. Di depan tahta itu dalam Wahyu pasal yang keempat dikatakan bahwa ada 7 kaki Dian, benar? Yang melambangkan 7 roh katanya, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Ya, bukan artinya Roh Kudus ada 7. Oke. Nah, karena hanya ada 1 Roh Kudus saudara. Tapi 7 melambangkan kepenuhan. Nah ini digambarkan sebagai ruangan tahta Tuhan. Tapi di Wahyu 4 tidak ada adegan, ya, tidak ada dalam adegan ini sosok lain yang duduk di atas tahta, hanya ada 1 sosok. Oke, hanya ada 1 sosok yang duduk di Wahyu pasal 4. Karena hanya ada 1 sosok yaitu Bapa. Juga bala tentara surgawi di Wahyu pasal 4 tidak ada di sana. Oke, mereka nggak disebutkan di Wahyu pasal 4 saudara. Dan pujian dan yang nyanyi ya dan pujian atau nyanyian
yang diberikan itu adalah untuk menghormati dia yang duduk di atas tahta, yaitu Bapa. Ya, dia bernyanyi karena dia adalah sang pencipta. Saya nggak bisa bahas ini, saudara. Saya baru ingat, saya bahas ini waktu saya bikin materi ADTO. Oke, jadi mereka di Wahyu pasal 4 bernyanyi untuk Bapa karena Bapa adalah sang pencipta. Di Wahyu pasal 4 tidak disebutkan tentang penebusan sama sekali. Ya. Tapi mungkin saudara katakan, tunggu dulu, di mana bala tentara surga dan di mana Yesus? Di Wahyu pasal 4. Nah, di pasal berikutnya kita tiba di pasal 5. Di sana digambarkan sekelompok besar malaikat. 10.000, ya, 10,000 times 10,000 10,000 ada di hadapan Bapa katanya. Dan di tengah-tengah takhta katanya, tiba-tiba ada anak domba yang seolah-olah telah disembelih. Itulah dikorbankan pada hari Pentakosta, saudara. Jadi saudara bisa lihat, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai domba yang sudah disembelih di Wahyu pasal 5. Penggambaran inaugurasinya Yesus. Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5 adalah penggambaran inaugurasinya Yesus. Nah, pertanyaan saya, apakah Yesus mati lagi di Pentakosta? Tidak. Yesus menunjukkan luka-luka yang dia peroleh dalam pertempuran di bumi. Ya. Jadi dia mempersembahkan dirinya sebagai anak domba Allah. Nah, saya mau kita perhatikan saudara Wahyu 1 ayat 12 sampai 13. Ini adalah ketika Yesus sedang berjalan di antara kaki dia. Dia berpakaian-pakaian imam besar, ya. Pertanyaan saya, haruskah itu berarti pada suatu saat di mana Yesus memakai pakaian imam besar, ya? Apakah dia memakai pakaian imam besar ketika dia naik ke surga atau sebelum dia naik ke surga, saudara? Pada waktu dia sudah di surga atau sebelum dia naik di surga? Sebelum. Sebelum dia di surga atau setelah dia di surga? Dia pakai pakaian imam besar. Setelah. Setelah dia sampai di surga, benar? Ya, kenapa? Karena dia dikukuhkan sebagai imam besar di mana? Di bumi atau di surga? Di surga. Di surga. Maka Wahyu pasal pertama, saudara, setelah apa? Setelah pengurapan Yesus, Yesus digambarkan dia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki. Apakah saudara paham? Oh, paham. Ini kronologinya. Maka kenapa Yohanes lihat Yesus sudah pakai pakaian imam besar? Karena Yohanes nulis ini di tahun 90-an Masehi. Dan Yesus sudah pakai pakaian imam besar. Apakah paham, saudara? Ini ada deskripsi, ya, satu item yang disebutkan di mana Yesus gunakan pakaian imam besar. Itulah sebabnya dalam Ibrani pasal 8 yang ditulis sekitar tahun 60-an oleh Paulus, sebelum keruntuhan Yerusalem, Paulus bilang, inti segala yang kita bicarakan ialah kita punya imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat yang kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh siapa? Bukan oleh manusia. Pertanyaan saya, apa yang kita miliki di surga, saudara? Kita punya siapa? Kata Paulus. Imam besar. Imam besar. Pertanyaan saya, bisakah dia menjadi imam besar jika dia tidak mengenakan pakaian imam besar? Tidak. Nggak bisa. Jadi siapa yang telah mengenakan pakaian itu kepada Yesus? Bapak. Bapak. Jadi ketika Yesus pergi ke surga untuk melayani bilik kudus sebagai imam besar, Bapa mengenakan Yesus pakaian imam besar. Jadi dalam hal ini, saudara, apa yang saya coba ungkapkan berkali-kali, Musa adalah tipenya dan Allah Bapa adalah antitipe Musa. Ya. Tapi saudara katakan, lah, dalam pelajaran sebelumnya, bukankah Musa itu tipenya Kristus? Benar nggak? Saya pernah ngomong ya, saudara, ya. Bukankah Musa dalam pelajaran sebelumnya itu tipe Kristus? Iya, saudara. Tapi ya, kita harus melihat konteks cerita sekali lagi. Ya, kita perlu melihat konteks cerita, saudara. Itu sama seperti pedang di dalam Alkitab, gambaran firman, tapi juga gambaran pemerintahan. Tapi kita perlu lihat konteks yang mana kita taruh. Pedang ini gambaran pemerintahan, pedang ini gambaran firman. Seperti itu, saudara. Jadi itulah cara kita perlu belajar Alkitab. Dan ya, saya akan memberikan sebuah ilustrasi, saudara, bagaimana individu-individu berbeda ya bisa melambangkan hal-hal yang berbeda. Oke. Nah, kisah di Kejadian pasal 12. Saudara tahu, Ishak
melambangkan siapa di Kejadian 22? Si bapak Abraham melambangkan siapa? Ya, Abraham akan mengorbankan Ishak anaknya, benar? Siapa yang dilambangkan Abraham? Bapak. Allah Bapak. Ishak melambangkan siapa? Yesus. Anak. Yesus. Anak, benar? Oke. Hingga saat itu Ishak patuh kepada bapaknya, benar? Dia selalu patuh kepada bapaknya. Bapaknya menempatkan Ishak di atas mezbah, benar? Ya, karena mereka bawa kayu. Oke. Jadi itu melambangkan sikap Yesus. Ya. Tapi saudara bisa lihat, Ishak tidak bisa menjadi tipe Yesus lengkap. Apakah saudara paham? Sebab Karena dia Ya. harus dibunuh oleh bapaknya supaya jadi tipe lengkap Yesus. Maka apa yang terjadi? Kisah itu mengatakan kepada kita, ya, ketika Abraham hampir akan menyembelih Ishak, seorang malaikat memegang tangannya Abraham, benar nggak? Dan kemudian malaikat itu katakan jangan bunuh dia. Benar? Namun demikian yang menarik untuk disimak ialah menurut Ibrani 11. Dengarkan saudara. Abraham menerima Ishak dari antara orang mati. Tapi saudara, kita sudah katakan, tunggu sebentar, Ishak kan nggak mati. Kenapa Abraham menerima Ishak dari antara orang mati? Perhatikan saudara-saudara. Ya, dikatakan karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ya, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi dikatakan kepada kita bahwa ya, accounting that God was able to raise him up, ya, bahwa mereka berpikir bahwa Tuhan sanggup untuk membangkitkan dia even from the dead, bahkan dari antara kematian, from whence also, ya, dari situlah yaitu kematian, he received him, Abraham menerimanya in a figure. Maksudnya adalah sebagai ilustrasi atau suatu tipe. Oke, dengarkan. Saya coba tanya. Apakah perlu ada sosok lain yang mewakili aspek korbannya? Ya. Apa yang dibutuhkan untuk menekankan aspek substitusinya, saudara? Dalam cerita Ishak, Ishak kan nggak lengkap karena Ishak nggak mati, benar? Tapi Ishak juga digambarkan Abraham menerima Ishak dari antara orang mati. Apakah saudara paham? Tapi Ishak nggak benar-benar mati. Apakah saudara paham? Nah kalau begitu, apa yang dibutuhkan untuk menekankan aspek penggantinya? Dalam cerita Kejadian 22, apa yang dibutuhkan? Seekor domba jantan yang tersangkut canduknya di semak-semak. Apakah saudara paham? Jadi Ishak melambangkan Kristus sampai titik tertentu, yaitu melambangkan Kristus dalam hal kepatuhannya, kebangkitannya secara kiasan, ya, tapi aspek substitusinya atau penggantinya diperlukan simbol lain, yaitu siapa? Domba. Yang tanduknya tersangkut. Oke. Jadi itulah gambarannya, saudara. Jadi sekarang kita pergi ke Kisah 2 ayat 29 sampai 36. Ya. Petrus sedang berkhotbah pada hari Pentakosta, saudara. Dia akan menjelaskan sekarang Yesus pergi ke surga untuk melakukan sesuatu. Dikatakan, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ya. Ia telah mati dan dikuburkan. Kuburannya masih ada sampai pada kita sampai hari ini. Perhatikan saudara. Dengarkan. Petrus ini mau kutip Mazmur Daud. Ya, Mazmur 16. Terus kemudian dia bilang, "Hey, Daud ini sudah mati dan kuburannya masih sama kita." Jadi dengan kata lain Mazmur 16 tidak berlaku bagi Daud. Saudara tahu Mazmur 16 berkata bahwa tubuhnya tidak akan tetap di dalam kubur, tubuhnya tidak akan membusuk. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang dikatakan Petrus ialah Mazmur 16 tidak bisa diaplikasikan kepada Daud? Itu Petrus mau katakan. Karena makam Daud masih apa? Makamnya Daud masih apa kata dia? Masih ada hingga pada hari itu. Maka di ayat 30 dia katakan, tetapi
ia, yaitu Daud, yang adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa dia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Apakah Tuhan pernah janji? Ya, dia kutip lagi. Ya, karena itulah ia telah melihat ke depan dalam tulisan Mazmur 16 dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami apa? Mengalami pembusukan. Jadi dia kutip Mazmur 16. Dia katakan kepada seluruh orang banyak, hey, ini bukan ngomongin Daud. Ini Daud lagi lihat ke depan di mana Mesias akan bangkit. Lalu dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, perhatikan bahasanya. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi siapa yang menerima janji itu lebih dulu? Apakah kita yang menerima janjinya atau Yesus yang menerima lebih dulu? Yesus. Yesus. Makanya Petrus bilang bahwa dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan setelah itu baru kamu lihat kami. Ya. Yesus menerima Roh Kudus dulu, itulah pengurapannya. Katakanlah demikian, saudara. Ya. Maka dikatakan, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Apakah ini Mazmur 110 tadi yang kita bahas? Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang mengurapi Yesus untuk menjadi imam besar, saudara? Bapak. Oh, Bapa yang melakukannya. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan Yesus ini yang kamu salibkan, ya, menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Jadi Kristus itu apa, saudara? Apa arti Kristus? Yang diurapi. Apakah jelas, saudara? Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Bapa telah mengurapi Yesus. Itu yang mau dikatakan oleh Petrus. Ya. Jadi pertama kali Yesus menjadi Kristus, anointed one, adalah saat Pentakosta. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak, saudara. Bukankah dia disebut Kristus sudah ada di Injil? Benar nggak? Ya kan? Jadi mengapa dikatakan di sini bahwa Bapa yang menjadikan Yesus Kristus? Apakah saudara paham maksud saya? Mengapa Bapa yang menjadikan Yesus Kristus? Oke, saya pakai koma nih, saudara, supaya saudara paham. Ya, karena Kristus itu artinya yang diurapi, ya. Jadi mengapa di sini dalam Kisah 2 ayat 36 dikatakan di sini bahwa Bapa menjadikan Yesus Kristus? Karena kata Kristus berarti diurapi, saudara. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Yesus diurapi ketika dia akan memulai ministrinya di bumi? Pelayanan di bumi, apakah Yesus diurapi? Iya. Ya. Itu untuk satu fungsi. Nabi. Benar? Ya. Tapi apakah dia diurapi ketika dia pergi ke surga untuk melayani sebagai imam besar? Untuk fungsi yang berbeda? Dia diurapi lagi? Iya. Ya. Jadi untuk menjadi imam besar, dia diurapi lagi, saudara. Apakah saudara paham? Jadi dia jadi Kristus waktu di bumi untuk fungsi tertentu. Apakah saudara paham sampai sini? Yesus di bumi jadi Kristus untuk fungsi tertentu. Tapi dia kembali ke surga, dia diurapi juga untuk fungsi keimamatan. Oke? Apakah saudara sekarang melihat bagaimana semua nubuatan perjanjian lama berkumpul satu di Pentakosta? Dari ayat yang kita bahas. Apakah saudara bisa lihat? Ini yang terjadi, saudara. Semua hal terjadi di sini. Semua hal ini terjadi di kaki Gunung Sinai, saudara. Wahyu 3:21 katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Maka apakah Yesus duduk bersama dengan Bapa di atas tahta ketika dia naik ke surga?
Ya, persis seperti Mazmur 110 katakan kepada kita. Dan Ibrani pasal 7 ayat 20 sampai 22. Apakah Yesus menjadi imam besar menurut ketentuan Melkisedek? Seperti kita baca di Mazmur 110? Ya, itu sebabnya Ibrani 7 ayat 20 sampai 22 katakan, dan seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Oke, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikianlah pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi apakah Petrus mengerti nubuatan Alkitab pada saat itu, saudara? Ya, dia paham, saudara. Di manakah dia menemukan arti semua nubuatan ini? Bahwa dari dagingnya sendiri, dikatakan dari tubuhnya sendiri, ya. Itu Samuel 2 ayat 7, ya, 2 Samuel 7 ayat 12, saudara. Oke, dia melihat semua nubuatan ini, Petrus. Nah, saudara-saudara, di mana Petrus sekarang berkata bahwa dari Daud, dari tubuhnya Daud sendiri, seseorang yang dari dagingnya Daud sendiri akan memerintah di atas tahta, ya, yang tentu saja adalah Yesus keturunan Daud. Dia katakan demikian, saudara, dalam Kisah 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidahnya seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang dikatakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi apa yang terjadi pada hari Pentakosta, saudara? Ya, Yesus diurapi sebagai imam besar, benar? Dia dipakaikan pakaian imam besar, benar? Tapi apakah sejumlah minyak itu menetes turun ke ruangan atas? Ya. Di manakah peristiwa yang penting terjadi pada hari Pentakosta, saudara? Di bumi atau di surga yang penting? Di surga. Ya, dengarkan pernyataan ini dari Ellen White, saudara. Oke, Ellen White paham tentang hal ini. Ya, perhatikan baik-baik, saudara. Dalam Desire of Ages dia katakan, kenaikan Kristus ke surga adalah sinyal bahwa pengikut-pengikutnya akan menerima berkat yang dijanjikan. Inilah yang harus mereka tunggu sebelum memulai pekerjaan mereka. Ketika Kristus melewati pintu gerbang surgawi, dia dinobatkan di tengah-tengah pujian para malaikat. Saudara bisa baca ini dari 3 halaman terakhir di Desire of Ages, saudara. Begitu upacara ini selesai, ya, oke, ada upacara yang terkait dengan upacara Pentakosta ini, saudara. Tapi mungkin pertanyaan, ya, yaitu upacara apa, saudara? Yang terkait dengan upacara Pentakosta itu pentabisan bait suci, mengenakan pakaian imam besar, mengurapi imam besar. Itu upacara yang terjadi, saudara. Nah, pertanyaan adalah, menurut saudara, apakah Tuhan menyampaikan hal-hal ini di imamat sekedar sebagai upacara? Tidak, saudara. Mereka harus memiliki makna mesianik. Andai tidak, Tuhan tidak akan menyampaikan kepada mereka, saudara. Maka oleh sebab itu dikatakan, begitu upacara ini selesai, Roh Kudus turun ke atas para murid dalam gelombang yang deras. Dan Kristus benar-benar dimuliakan, yaitu kemuliaan yang dimilikinya bersama dengan Bapa sejak kekekalan. Curahan di masa Pentakosta ini adalah komunikasi dari surga bahwa inaugurasi Sang Penebus sudah selesai. Sebagaimana saya sampaikan dalam pelajaran tahun lalu, saudara, Pentakosta adalah opening atau pembukaan pelayanan bait suci surgawi. Apakah jelas, saudara? Jadi Pentakosta, ya, adalah festival penting di mana pelayanan bait suci surgawi dimulai. Ya. Jadi kapan inaugurasinya Yesus, saudara? Pada hari Pentakosta. Maka dikatakan sesuai janjinya, dia mengutus Roh Kudus dari surga kepada pengikut-pengikutnya sebagai tanda. Tanda apa? Bahwa dia sebagai imam besar dan raja telah menerima semua kuasa di surga dan di bumi, dan dialah yang diurapi atas umatnya. Apakah ini jelas, saudara? Sangat-sangat jelas.
Pertanyaan saya adalah, apakah ini memperluas wawasan kita tentang Pentakosta? Ya, beberapa gereja di dunia mengerti ini, saudara. Ya, hanya Seventh Day Adventist. Tapi saudara mungkin katakan, itu pernyataan yang terlalu rada sombong untuk kita sebagai Advent. Enggak, saudara. Itu pernyataan yang jujur dari saya. Ya, saya tidak mengatakan untuk menyombongkan bahwa seakan-akan Seventh Day Adventist punya hak eksklusif atas kebenaran, enggak. Ya, tapi apa yang saya katakan ialah Tuhan memberikan kepada kita sebagai Seventh Day Adventist suatu pemahaman tentang bait suci, tentang perayaan-perayaan. Dan oleh sebab itu kita memiliki terang yang lebih banyak daripada yang dimiliki dunia Kristen pada umumnya. Ya, yang membuat kita memiliki apa? Tanggung jawab yang lebih besar. Ini terjadi karena kebenaran besar diberikan sama kita. Ya, bukunya, saudara. Ya, bukunya ini yaitu firman Tuhan ini yang punya kuasa untuk meyakinkan. Saudara tahu, kita jangan memenangkan jiwa hanya atas dasar emosi sesaat, saudara. Karena emosi bisa berubah, benar nggak? Emosi bisa berubah, saudara. Tapi firman Tuhan selamanya kokoh. Sekali itu ditanamkan di dalam hati, saudara, itu akan tetap ada di sana, ya. Dan itu akan menjadikan orang-orang sebagai Seventh Day Adventist yang teguh. Maka saya selalu katakan, preach the word, sampaikan firman, karena itu nggak akan bisa diubah, saudara. Makanya dalam perumpamaan penabur yang diserang apanya? Benihnya. Benihnya, saudara, karena benih ini begitu luar biasa. Firman ini. Nah sekarang, saudara, oke, 10 slide terakhir. Ya, kita akan lihat tipe historis berikut dalam pelajaran kita. Israel, dengarkan ini sangat penting. Israel menjadi umat perjanjian Allah melalui perkawinan dengan Tuhan di mana? Di Sinai. Oke, saya sudah bahas itu dalam pelajaran kita tahun lalu. Israel menjadi pengantin perempuan Tuhan di Sinai. Jadi itu berarti ketika mereka ada di Mesir, mereka bertunangan, ya. Dan saya akan menunjukkan beberapa ayat, saudara. Darah domba Paskah telah membebaskan Israel. Benar? Hidup mereka yang lama dalam perbudakan telah dikuburkan dalam air baptisan Laut Merah. Benar? Makanya kemarin kita sudah bahas dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa orang Israel dibaptis di dalam laut, saudara. Nah, di dalam Musa. Mereka telah bangkit kepada hidup baru dari air-air itu. Apakah jelas? Ya. Dan sekarang mereka secara resmi akan dibentuk menjadi gereja di Sinai. Apakah jelas, saudara? Mereka sudah merdeka, ya, dari melayani majikan mereka yang pertama, dan mereka sekarang bisa melayani Tuhan sebagai majikan yang baru, ya. Dan Tuhan menetapkan mereka sebagai suatu kerajaan keimamatan untuk menyampaikan Injil ke ujung dunia. Ya, perhatikan Keluaran 19, saudara. Ini tepat sebelum Tuhan mengungkapkan 10 perintahnya. Oke. Perjanjiannya dikatakan demikian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat ke Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu berkata, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan katakan, aku mau menyampaikan pesan kepada Israel buat aku. Oke. Lalu dikatakan di ayat 4 apa pesannya? Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Apa yang dikatakan Tuhan, saudara? Tuhan begini katakan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Lihat, kamu ini budak. Kamu ini hamba. Seorang tiran yang, ya, budak atau hamba dari seorang tirani yang selalu memukul kamu dan membelenggu kamu. Itu bahasa mudanya. Tapi saya telah melepaskan kamu dari majikan itu, sehingga sekarang kamu bisa menjadi milik saya. Kata Tuhan begitu. Dan kemudian ayat 5 ada syarat yang Tuhan berikan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman
dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku ya dari antara segala bangsa, sebab aku yang mempunyai seluruh bumi. Di mana Tuhan akan menetapkan perjanjian itu dengan Israel, saudara? Apakah Tuhan menetapkan perjanjian itu dengan mereka di Mesir? Apakah Tuhan menetapkan perjanjian dengan orang Israel di Mesir, saudara? Di Sinai. Tidak. Ya. Mana bisa Tuhan menetapkan perjanjian dengan mereka di Mesir jika mereka di sana sebagai apa? Budak. Sebagai budak, hamba, ya, hamba dari seorang majikan. Mereka harus dilepaskan dulu dari majikan lama, benar nggak? Agar mereka bisa melayani majikan mereka yang baru. Apakah jelas, saudara? Jadi kapan Tuhan menjadikan Israel umatnya sendiri? Di mana? Di mana Tuhan Di menjadikan Sinai. Israel jadi umatnya? Gunung Sinai. Di Gunung Sinai. Apakah saudara tangkap? Di Gunung Sinai Tuhan menjadikan mereka umatnya. Maka dikatakan di ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Maka Tuhan katakan, jika kamu mendengarkan suaraku dan kamu mau memelihara perjanjianku, maka kamu akan menjadi umatku yang istimewa. Itu kata Tuhan. Nah sekarang saudara, saya sudah singgung ini bahwa inilah perjanjian di Gunung Sinai. Ya. Dan ini suatu perjanjian perkawinan. Saudara. Nah, mari kita ke Yeremia 31, saudara. Saya akan buktikan kepada saudara poin ini bahwa di Gunung Sinai itulah Tuhan menikahi Israel. Ya, inilah perjanjian perkawinan. Saudara. Nah, pertanyaan saya, apakah perkawinan ada hukumnya? Ya. Apakah salah satu dari hukumnya ia tidak boleh punya hubungan seksual di luar pernikahan? Iya. Jadi apakah itu hukuman yang baik atau itu hukuman yang buruk? Itu hukuman yang baik, benar nggak? Nggak boleh ada hubungan seksual di luar pernikahan, benar? Ya, itu ada hukuman yang baik. Jadi ada ada hukum dalam perkawinan. Ada ketentuan-ketentuan, benar nggak? Nah, tahukah saudara di mana terdapat hukum perkawinan Tuhan dengan umatnya? Di mana? Di 10 perintah. Itu perjanjian pernikahan. Ya, bagi saudara-saudara yang menikah, ada perjanjian, benar nggak? Di altar kita kasih janji. Ya, saya ini menikahi kamu ini. Ya, dan berjanji begini, benar? Jadi ada perjanjian pernikahan dan itu 10 hukum perjanjiannya, saudara. Tentu saja kita tidak bisa mematuhi dengan hati yang belum diperbaharui, benar nggak? Itulah masalahnya dengan Israel. Mereka katakan kami akan melakukan perjanjian itu, tapi tanpa ada perubahan dalam hati. Nah, sekarang kita akan kembali kemari, saudara, ya, karena terkait dengan Sinai, dikatakan dalam Yeremia, oke, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Sebenarnya bukan tuan, saudara. Dikatakan, I was an husband unto them, said the Lord. Meskipun aku adalah suaminya mereka. Di manakah Tuhan menikahi Israel, saudara? Tuhan menikahi Israel di mana? Di Gunung Sinai. Gunung Sinai. Ya. Sebelum itu, ya, dia adalah tunangan Israel. Benar? Tuhan adalah tunangan Israel. Katakan demikian, benar? Ya, sebelum pernikahan ada pertunangan, benar nggak? Ya. Jadi sebelum dinikahi, Israel ini bertunangan dengan Tuhan. Pertanyaan saya, kapan Israel secara resmi menjadi umat Tuhan? Di Gunung Sinai. Oke? Nah, pertanyaan saya. Kapan gereja secara resmi diperhitungkan sebagai gereja Tuhan? Di Gunung Sion. Apa? Pada hari Pentakosta. Disitulah gereja dimulai. Apakah saudara menangkap? Disitulah periode gereja dimulai. Makanya dalam Nubuatan 2300
baru dimulai di situ. Makanya gereja Efesus dimulai setelah kebangkitan Kristus, setelah kenaikan Yesus di surga. Karena gereja baru diorganisasi secara resmi pada hari Pentakosta. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan memilih Israel sebagai umat yang istimewa? Supaya apa tadi kata? Supaya menjadikan mereka sebagai apa? Kerajaan imam untuk membagikan pekabaran. Benar? Mengapa Tuhan memilih gereja? Untuk Menjadi alasan yang sama, saudara. Karena Petrus katakan apa? Tetapi kamu adalah bangsa imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Apakah sama, saudara? Sama. Untuk apa? Memberitakan. Jadi hal yang sama. Perhatikan pernyataan Ellen White saudara, dalam Patriarch dan Prophet. Tidak lama setelah mendirikan kemah di Sinai, Musa dipanggilkan naik ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Dia naik seorang diri mendaki tapak yang terjal dan sulit. Dia mendekati awan yang menandai tempat hadirat Yehova. Israel sekarang akan dibawa, ya di Sinai ini, akan dibawa ke suatu hubungan yang akrab dan istimewa yang dengan yang Maha Tinggi untuk dibentuk sebagai satu jemaat dan satu bangsa di bawah pemerintahan Allah. Kapan Israel secara resmi dibentuk sebagai satu jemaat atau gereja? Di Gunung Pentakosta. Sinai. Ya. Apakah tujuan Allah memilih Israel, saudara? Apakah karena Tuhan pilih kasih? Nah, Tuhan katakan, ya. Apakah karena Tuhan katakan, aku suka Israel, aku tidak suka yang lain? Apakah begitu, saudara? Aku suka Israel karena itu aku akan menjadikan Israel umatku. Apakah seperti itu Tuhan pilih Israel? Tidak. Tuhan memilih mereka supaya mereka mau menyampaikan kabar baik ke seluruh dunia. Tapi mungkin saudara katakan, di mana kita tahu itu? Mari kita baca ayatnya, saudara. Zakaria 8. Ayat 22 sampai 23 ini rencana Tuhan yang paling indah. Ketahui saudara, di perjanjian lama bangsa-bangsa seharusnya datang kepada Israel. Itu tujuan Tuhan. Setelah Pentakosta, gereja harus keluar. Benar? Saudara bisa membaca semua perjanjian lama, ya, ayat perjanjian lama yang berbicara tentang Tuhan memberkati Israel, saudara. Ya, panen mereka akan berlimpah, mereka akan mendapatkan hujan, kata Tuhan. Mereka akan dikagumi oleh seluruh dunia dalam segala hal, dan bangsa-bangsa akan datang dan akan berkata, apa rahasia kemakmuran kamu? Ya, di perjanjian lama. Bahkan Ratu Seba, ya, Ratu Seba, saudara, datang, benar nggak? Dan mereka akan berkata, oh karena kami menyembah Tuhan. Dan mereka akan bersaksi, itu tujuan utama Tuhan membangun Israel. Maka konsepnya ialah kemakmuran mereka akan sedemikian besarnya sehingga bangsa-bangsa akan datang. Ya kan? Bangsa-bangsa akan datang. Dan pada hari Pentakosta, gereja harus apa? Gereja harus keluar. Tapi mereka masih tetap memberi kesaksian tentang kebesaran Tuhan. Jadi dikatakan kepada kita dalam Zakaria 8 ayat 20-23, beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kamu pun akan pergi. Jadi bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dan berkata, apa katanya? Kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Apakah itu disebut bersaksi, saudara? Iya. Itu rencana Tuhan di Sinai. Dia memilih mereka untuk satu tujuan. Bukan karena mereka lebih dicintai, saudara. Bukan karena mereka bangsa yang besar. Ya. Bukan karena mereka bangsa yang lebih cerdas. Ya. Bukan karena mereka lebih kudus daripada orang lain. Tidak. Mereka dipilih Tuhan sebagai umat Allah supaya mereka bisa membagikan kebesaran Tuhan. Dan membawa pikiran bangsa-bangsa lain kepada Sang Mesias yang akan datang di masa depan, saudara. Perhatikan di Yesaya 49, ya, di mana dikatakan kepada kita, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu menjadi hamba saya itu terlalu sedikit jumlahnya. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan
mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara itu terlalu sedikit kata Tuhan. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada aku sampai ke ujung bumi. Mengapa gereja dipilih di Gunung Sinai, saudara? Mengapa Tuhan menetapkan Israel sebagai gerejanya ketika Yesus secara simbolis mulai mengharum melalui bait suci? Supaya bangsa-bangsa bisa ditarik perhatiannya kepada agama Israel yang berpusat pada Sang Mesias. Itu sebabnya Ulangan katakan kepada kita, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepada kamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya, lakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukan itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata apa? Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Apakah saudara bisa menangkap gambarannya? Apa yang terjadi pada Pentakosta, saudara? Yesus memulai pelayan bait suci surgawi sebagai imam besar. Dan sekarang dia akan menerima klien. Benar? Setelah Yesus membuka bait sucinya, dia harus terima klien. Karena dia sudah mati, dan dia sudah dikuburkan, dan dia sudah bangkit, dan sekarang manfaat-manfaat perdamaiannya sudah tersedia bagi banyak orang. Saudara. Ingat saudara, kita sudah pelajari ini semua, benar? Semua orang bisa menerima hidup dan matinya ya bagi mereka, saudara. Semua orang boleh datang kepada perantara ini, Yesus. Tapi apa gunanya bagi Yesus memulai fungsi tersebut di bait suci jika tidak ada yang tahu? Apakah jelas, saudara? Percuma dimulai semuanya ini, benar nggak? Kalau nggak ada yang tahu. Maka pada hari Pentakosta, bukan saja Yesus dikukuhkan sebagai imam besar dan diurapi sebagai imam besar, bukan saja bait sucinya ditabiskan supaya manusia bisa datang, tapi sekarang gereja ditetapkan supaya bisa keluar dan berkata, hey, pelayanan bait suci sudah dibuka. Ya, ini yang terjadi, saudara. Itu yang terjadi. Maka gereja Kristen menjadi umat perjanjian baru melalui perkawinan. Ya, jadi gereja akan mengabarkan. Jadi saudara, sama seperti Pentakosta, Yesus memulai pelayanan apa sekarang? Imam. Keimamatan di bilik yang maha suci. Bahwa apa? Bahwa catatan setiap dosa manusia akan dihapuskan. Bahwa catatan-catatan ini yang pada suatu hari nanti akan membuat berat kehidupan kita untuk dibangkitkan dari antara orang mati, sekarang mau dihapuskan. Saudara. Itulah sebabnya, apa gunanya Yesus memulai pelayanan baru di bilik yang maha suci kalau nggak ada orang yang tahu? Itulah sebabnya kenapa Tuhan memilih Seventh Day Adventist sebagai gereja. Bukan karena kita terlalu besar, tidak. Bukan karena kita lebih cerdas, tidak, saudara. Bukan karena kita adalah bangsa yang patuh, tidak. Tapi karena Tuhan mau seluruh dunia tahu bahwa apa? Pemutihan, penghapusan catatan dosa sementara sedang terjadi. Agar orang-orang tahu, woi, Tuhan akan hapus catatan dosa ini. Mari datang. Itu yang harus kita lakukan saat ini, saudara. Itu yang perlu kita sampaikan kepada dunia. Itu yang perlu kita lakukan. Tapi yang kita lakukan adalah apa? Kita tidak lakukan apa-apa. Di hari-hari yang terakhir ini, saudara, saya yakin dan percaya yang tidak lama lagi Yesus akan datang. Ya, karena kenapa? Karena kita sudah melihat semua apa yang nubuatan Alkitab katakan, saudara. Kalau saya berbicara tentang akhir zaman, saya melihat semuanya sudah tepat di depan mata kita. Krisis yang akan terjadi di depan, ekonomi yang akan hancur di depan, saudara. Semuanya tinggal selangkah menuju kehancuran. Pangan yang akan habis, orang akan krisis energi, semuanya yang tidak stabil. Ini semua ada di depan mata kita, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara?
banyak orang belum mendengar kabar keselamatan ini. Yang perlu kita lakukan saat ini apa? Di masa-masa seperti ini, kita harus sampaikan kepada orang lain bahwa apa? Pekerjaan ini hampir berakhir. Datang. Kenapa? Karena Yesus masih ada di atas sana menjadi pengantara bagi kita. Karena akan datang masanya di mana perantaraan ini akan berakhir. Dan setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Di mana kita akan apa? Meminum cawan murka Tuhan. Jadi saudara, panggilan buat kita semua sebagai Seventh-day Adventist. Dimanapun kita berada. Di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, ya, di sekolah kita bagi yang sekolah, di tempat kita bekerja bagi yang bekerja, di tempat kita berkuliah bagi yang di college, dimanapun Tuhan meletakkan kita. Kita punya satu tujuan kenapa kita dibentuk, untuk menyampaikan bahwa pelayanan ini hampir berakhir. Pelayanan yang hampir berakhir, sudah. Karena banyak orang yang belum tahu. Kalau itu adalah kerinduan saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Tuhan firman yang kami dengar, yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau memilih kami sebagai umat. Bukan karena kami adalah bangsa yang besar, bukan karena kami adalah bangsa yang patuh Tuhan, bukan karena kami adalah bangsa yang cerdas, melainkan karena Engkau mau kami mengabarkan kabar keselamatan, bahwa pelayanan terakhir Engkau masih dibuka, dan kasih karunia masih menyertai di atas dunia ini. Oh Tuhan yang baik, bantu kami untuk dapat menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kami, agar mereka pun dapat dipersiapkan dan mendapatkan manfaat dari pelayanan Yesus yang terakhir dalam penghapusan catatan dosa. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami semua, karena kami berada di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Luar biasa pelajaran kita pada petang ini ya. Saya percaya kita merasa begitu terberkati dengan apa yang sudah kita dengarkan. Satu pelajaran mengenai anti-type dan anti-type Pentakosta, yaitu ketika Tuhan buat perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Kalau dengan umat-umat Tuhan di perjanjian baru Gunung Sion, boleh kata Bang Dero? Karena ada diulang di Mazmur itu Gunung Sion. Ya, jadi Pentakosta, saya juga banyak hal yang baru. Mungkin ada dari kita dengar tadi bagaimana kita sekarang ini, saya percaya kita sangat beruntung dapat mengikuti pelajaran The Messiah Calendar ini, karena seperti yang dikatakan tadi, gereja kita ini diberikan sebuah kebenaran yang tidak ada pada gereja lain, yaitu tentang kebenaran pelayanan keimamatan Yesus Kristus. Dan ini sangat penting untuk kita pahami. Jadi mungkin ada pertanyaan, ya, ada yang mau bertanya sehubungan dengan pelajaran yang kita sudah dengar tadi, sebelum kita akan menunda pertemuan kita. Saya ada pertanyaan. Tapi ini mengenai yang Abraham Isaac. Bila dia pakai Isaac, then Tuhan bagi dia ram. But all this while dia orang pakai lamb untuk sacrifice kan? Kenapa Tuhan memilih ram instead of lamb? Oke. Kalau kita lihat baik-baik ya, sebenarnya satu hal yang terkadang kita dibingungkan dengan perbandingan seperti ini. Terkadang menggunakan ram, terkadang menggunakan lamb, terkadang menggunakan burung,
ya ataupun yang lainnya. Tapi inti dari semuanya, ya seperti saya katakan bahwa inti dari itu adalah pencurahan darah. Karena Alkitab katakan kepada kita bahwa tanpa pencurahan darah tidak mungkin ada pengampunan. Kan seperti itu. Nah, tapi mungkin lo tanya lah, kalau gitu bagaimana dengan orang miskin yang memberikan kepada kita, kepada pelayan bait suci karena dia terlalu miskin tepung, benar nggak? Nah, kemarin kita sudah belajar, tepung itu digunakan untuk buat roti, benar? Dan roti itu melambangkan dagingnya Yesus. Dan dagingnya Yesus lah yang diberikan untuk dunia. Apakah sudah paham? Walaupun tepung itu tidak mengeluarkan darah seperti binatang, tapi tepung itu gambarin dagingnya Yesus. Nah, inti yang saya mau katakan, terkadang kita bingung, kok kadang-kadang minta lem, kadang-kadang minta rem. Kita nggak perlu bingung dengan hal seperti itu, ya kan? Karena intinya bukan di kalau kambing untuk korban inilah, atau untuk imam besar lah atau apalah, tidak. Intinya adalah tentang pencurahan darah, tentang penumpahan darah, bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, seperti itu. Makanya binatang-binatang ini dipilih, ya binatang-binatang ini dipilih yang bisa darahnya dicurahkan, ya yang pasti adalah clean, itu binatangnya harus clean. Tapi untuk kasus orang miskin yang nggak bisa bawa binatang, Tuhan minta mereka bawa tepung, kan begitu. Nah, tepung ini gambarin apa? Karena dia nggak bisa dicurahin darahnya. Ya, tepung ini gambarin badinya Yesus. Ya, karena roti itu gambarin tubuhnya Yesus dalam pelajaran kita sebelumnya. Makanya dalam Yohanes pasal yang ke-6, ya, dia katakan barang siapa tidak minum darahku dan tidak makan dagingku, dia nggak akan hidup. Karena dagingku adalah daging, ya benar-benar daging, kata Yesus. Tapi itu bukan, karena itu ngomongin, makanya digunakan tepung. Menggunakan seperti itu. Jadi yang saya mau katakan tadi jawaban itu adalah bukan, tidak masalah tentang itunya. Ya, karena Yesus seringkali berkali-kali diungkapkan dengan cara yang berbeda juga. Misal contoh, dia diungkapkan sebagai anak domba Allah. Tapi dia juga bisa diungkapkan sebagai domba Allah. Ya kan? Atau yang lain. Kenapa kadang dia disebut anak, kenapa kadang dia disebut domba, kan begitu. Jadi sebenarnya intinya bukan detail itunya, tapi detail darahnya. Kira-kira seperti itu. Thank you, Aunty Milta. Jadi ada pertanyaan berikutnya dari Ibu saya mungkin. Ya. Hai, saya di sini nih hari ini tempat dirang. Jadi saya melihat itu gambaran ya. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu macam mana mau menjawab, menyambung-nyambung karena takut tersilap sebab gambaran dia kabur-kabur kan. Jadi apabila sudah semuanya itu satu sangat misteri lah, satu pengungkapan yang misteri. Jadi tiba-tiba saya terpikir ketika bangsa Israel dibawa keluar daripada Mesir, dan itu kan perpisahan daripada majikan perhambaan dosa. Kemudian itu adalah pertunangan, dan ketika berada di Gunung Sinai itu adalah ketika Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta itu adalah perkawinan. Nah, sekarang saya mau menggambarkan ketika seseorang itu di zaman sekarang ini yang baru mau mengenal kebenaran. Apakah penggambarannya itu pertunangan itu di mana? Kan nanti Yesus datang itu adalah perkawinan. Jadi sekarang gambaran itu apakah di baptisan atau bagaimana? Macam mana apakah kita sekarang ini confirm sudah kawin kah? Sebab itu peristiwa berlaku di Gunung Sinai dan itu selamanya seperti begitu. Sekarang macam mana? Apakah kita sudah kawin kah atau masih bertunang kah atau bagaimana di rohani zaman sekarang? Ya. Pertanyaan ini tergantung konteks pertanyaan. Kenapa? Karena begini. Ketika kita bicara nubuatan,
perempuan ya digambarkan sebagai gereja, benar. Tapi dikatakan kepada kita dalam Efesus pasal yang kelima berbicara tentang itu, ya, hai istri, tunduklah kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Dan jemaat digambarkan sebagai istri, benar nggak? Dalam kasus ini kita disebut sebagai istri. Tapi dalam kasus pernikahan Yesus dengan kingdom, kita disebut sebagai orang yang diundang. Makanya dalam perumpamaan perjamuan kawin, kita adalah tamu yang diundang, benar nggak? Yang orang diperiksa pakaiannya, ya kan? Kita diundang. Nah, dalam kasus lain, kita juga belum nikah, karena Paulus katakan, aku mempertunangkan kamu dengan satu pria, benar nggak? Ada yang ingat ayatnya? Ya, aku mempertunangkan kamu dengan satu pria. Nah, artinya apa? Saya nggak bisa jawab apakah kita, ya kalau ngomongin apakah kita sudah dinikah, iya kita sudah dinikahkan waktu baptisan. Tapi saya nggak bisa fully untuk menjelaskan semua karena tergantung konteks. Nanti orang berpikir, bukannya ini. Makanya tadi saya bagikan berdasarkan konteks. Ya, ketika berbicara tentang apa? Tentang pernikahan anak domba itu nanti waktu Yesus datang, ya kan? Maka pernikahan itu terjadi. Ya, pernikahan anak domba sementara sedang terjadi ketika Yesus diberikan kerajaannya, itu pernikahan. Makanya Alkitab katakan kepada kita bahwa ada seorang raja ya yang dinobatkan sebagai raja dan nanti balik lagi. Atau ada orang yang datang ke pesta pernikahan katanya, terus kemudian dia balik lagi dari pesta pernikahan ketemu hambanya. Jadi kita bisa seperti itu. Tapi intinya adalah ya kita ini adalah tunangan Yesus, kita ini adalah istrinya, ya kan? Tapi kita ini juga bisa disebut sebagai tamu undangan. Kembali lagi tergantung konteks, karena Alkitab perlu melihat konteksnya dalam berbicara. Seperti itu, ya kan? Makanya kan sama. Kalau kita ngomongin baptisan, ya kan kita diterima masuk ke badi, ya kan, sama seperti Musa. Ya, orang-orang Israel masuk dibaptis dalam Musa, ya dalam awan katanya seperti itu. Nah itu sama, tapi kembali lagi tergantung